Michael Corleone. Kira-kira hal apa aja yang bisa bikin seseorang berubah? Kayak dari yang awalnya begini, That's my family, Kay. It's not me. terus jadi gini. But don't ever take sides with anyone against the family again. Sebelum kita bisa jawab pertanyaan itu, kita harus paham bahwa selain tentang drama kriminal, film The Godfather ini juga cerita tentang transformasi Michael Corleone. Di mana film ini nampilin gimana hidup dia berubah sepenuhnya dan berlawanan dari semua yang awalnya dia mau dan rencanakan. Di mana kita diajak melihat transformasi sikap dan psikologis orang ini yang teramat drastis. Sampai-sampai film ini bikin kita bertanya, ada apa dengan Michael? Dan karena itu, kita akan spesifik memperhatikan karakter ini dan perkembangannya dari dekat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Get yourself ready and let's take a look. Waktu pertama kali kita diperkenalkan dengan Michael, gak banyak informasi yang bisa kita dapat. Kita cuma tahu kalau dia adalah seorang pahlawan perang, veteran yang baru pulang, dengan karakter dan pola pikir yang idealistik, ambisius, dan punya moralitas yang kuat. Kita juga tahu, walau Michael ini sebenarnya cukup dekat sama keluarganya, tapi dia sadar dan gak suka sama bisnis kotor keluarganya, dan lagi dalam proses untuk menjauh dari dunia itu. Terbukti dengan dia yang jadi marinir sebagai pernyataan tersirat bahwa dia gak mau ambil peran dalam bisnis keluarganya yang adalah mafia, dan malah ngambil jalan yang berlawanan untuk hidupnya. Dan kalau kita perhatiin lagi, dia yang milih Kay sebagai pacar adalah petunjuk selanjutnya, bahwa dia mencoba untuk seberbeda mungkin dari keluarganya. Would you like me better if I were Ingrid Bergman? Kay yang adalah wanita Amerika modern, dengan pendidikan tinggi dan pemikiran yang lebih terbuka, adalah keterbalikan total dari budaya keluarga mafia yang patriarki, di mana status wanita sama sekali nggak bisa ganggu atau ikut campur urusan prianya. Don't interfere. Kay yang akhirnya jadi guru waktu masa pengasihan Michael adalah bukti bahwa dia adalah seorang independen yang mampu ngurus dirinya sendiri. Sama kayak Michael waktu mutusin untuk jadi marinir. Michael juga ngambil keputusan independen buat mengabdikan diri untuk orang lain. Sebuah pola pikir yang lagi-lagi berkebalikan dengan keluarganya yang harus selalu mendahulukan kepentingan keluarga sendiri. Anything you ask. Dan akhirnya di sini Kay jadi perwujudan yang sejalan dengan keinginan Michael yang saat itu masih agak naif dan idealis. Karena Kay ngebantu memvalidasi keinginan Michael untuk berada dalam masyarakat normal yang taat hukum, beda dari keluarganya. Tapi untuk keluarga Corleone yang cukup kuat tradisi kekeluargaannya, keputusan Michael untuk nggak terlibat dalam bisnis keluarga dan secara independen milih sendiri jalan hidupnya, akhirnya bikin dia dipandang sebagai orang luar, terutama untuk bisnis keluarga. Hey, stay out of it, Mickey. Do me a favor. Terus juga hal lain yang bisa kita lihat dari Michael di awal film adalah dia orang yang tenang dan berkepala dingin. Coba lihat adegan ini. Luca Brasi held a gun to his head, and my father assured him that either his brains or his signature would be on the contract. Di sini kita tahu bahwa Michael nggak suka dan nggak setuju sama cara kerja keluarganya. Tapi dia nyampein dengan intonasi bicara yang tenang dan terkendali. Nggak cuma nunjukin kecerdasan, di sini dia juga nunjukin kejujuran karena berani terus terang ke Kay soal gimana kotornya keluarga dia. Beda dari Sonny, kakaknya, yang terkenal meledak-ledak dan spontan, Michael paham cara ngejaga sikap tanpa mengurangi powernya sebagai seseorang. Dia paham bahwa power yang sebenarnya ada di ketenangan sikap dan pikiran. Hal yang gue rasa adalah hasil dari pengalaman dia selama jadi marinir. I won't panic. Dan akhirnya, di sini kita bisa menilai beberapa karakteristik Michael sejauh ini. Bahwa dia adalah orang luar bagi bisnis keluarga, seorang veteran perang yang cerdas, jujur, dan loyal ke pacarnya Kay. Tapi yang memulai jatuhnya karakter Michael yang terbilang mulia ini adalah tindakan-tindakan yang terpaksa dia lakuin. Hand in your pocket like you have a gun. Perlu diingat, sejatinya di film Godfather ini semuanya dipandang sebagai bisnis belaka, termasuk penembakan bokapnya. Even the shooting of your father was business, not personal, Sonny. Dan sekeras apapun Michael nyoba menjauh dari bisnis keluarga, pas momen penembakan itu terjadi, dia langsung secepatnya balik ke keluarga. Karena mau gimana pun, dia tetap seorang Corleone yang dibesarkan dengan ideologi keluarga adalah segalanya. Itu ideologi yang selalu bokapnya pegang, dan itu juga ideologi yang nurun ke dia tanpa dia sadar. Sebelum ini, prioritas dia adalah Kay karena mau memulai hidup yang sama sekali beda dari keluarganya. Tapi sekarang tujuan dia berubah. Michael udah nggak bisa lagi ngelihat masa depan bareng sama Kay. I can't talk. Karena definisi masa depan untuk dia saat ini adalah keselamatan keluarganya. Hal ini bikin Michael terpaksa ngambil tindakan dan peran yang lebih aktif untuk keluarganya, dan terpaksa nyebur ke kolam kotor yang selama ini dia hindari. Pertama, dia menjauh dan nyoba misahin diri dari Kay, melindungi biar Kay nggak keseret masalah permafiaan. Karena Michael sadar kalau sekarang dia bakal terlibat dalam bisnis keluarga yang berbahaya. Dan hal ini bisa kita lihat secara tersirat dari komposisi visual di adegan ini. Di mana komposisi Kay yang nyisain ruang di depannya melambangkan dia yang masih terbuka dan nyoba terlibat dengan Michael. Sedangkan komposisi Michael berubah dari yang awalnya gini, jadi gini. Nandain bahwa dia sengaja nutup jarak dan gak ngasih ruang untuk Kay ikut campur. Dan inilah momen dimana karakteristik Michael berubah.
Sekarang kita bisa mengidentifikasi dia sebagai orang dalam di bisnis keluarga, tetap sebagai veteran perang, tetap cerdas dan jujur, tapi loyalitasnya udah berubah ke keluarga. Dan sebagai veteran marinir, Michael lebih paham strategi perang dibanding Sonny, Tom, atau lainnya. Waktu dia ke rumah sakit buat jenguk bokapnya, dia kaget karena kondisi rumah sakit kosong tanpa penjaga. Dan instingnya langsung secara otomatis tahu bahwa nggak lama lagi pasti musuh bokapnya datang buat nyelesain urusan gitu kan. Dan disinilah sebagai veteran perang dia pertama kali nunjukin skill strateginya ke kita. Dia sadar kalau cuma dia yang saat itu bisa nyelamatin bokapnya dan akhirnya terpaksa ngambil tindakan. Di sini dia nunjukin gimana dengan sumber daya yang minim dia tetap bisa sukses ngejalanin misi. Dan di sini juga kejadian penting selanjutnya dalam pengembangan karakter Michael terjadi. Setelah dia dan Enzo, salah satu kenalan bokapnya, berhasil ngusir pembunuh suruhan, Michael ngebantuin si Enzo ini nyalain rokok. Di sini kita bisa ngelihat dua kontras yang jelas banget tentang gimana kondisi mental atau psikologis dua orang ini. Mereka berdua bisa dibilang sama-sama warga sipil, tapi satu di antara mereka terguncang setengah mati. Sedangkan Michael kayak nggak terjadi apa-apa. Dan dari cara Michael bengong ngeliatin korek, kita bisa tahu kalau dia juga heran dengan kondisi mentalnya yang sama sekali nggak terguncang. Michael sadar bahwa dalam tekanan hidup dan mati, dia ternyata terikat secara emosional sama keluarganya, lebih dari yang dia kira. Dan dia sadar, kalau tanpa dia, keluarganya bisa-bisa lebih celaka dari ini. Di momen ini dia tahu bahwa ternyata ada tempat buat dia berperan untuk keluarganya. Idealisme dia runtuh di sini. Yang awalnya dia nyoba buat ngejauh dari urusan keluarganya karena ngerasa nggak sejalan dengan moralitas dia, tapi ternyata dia nggak ada masalah jika ikut campur dalam urusan yang dulu dianggap kotor dan hina. Ditambah lagi setelah kejadian itu, Michael kena hajar sama polisi yang ternyata korup. Hal ini ngajarin Michael bahwa kebusukan bisa ada di semua struktur kehidupan. Kalau polisi yang harusnya ngelindungi aja justru bertindak sebaliknya, maka apa artinya moral kalau udah berurusan sama keselamatan dan keberlangsungan hidup? Mafia dan polisi jadi nggak ada bedanya, baik dan buruk mengabur entah kemana. Di sini keraguan Michael terkonfirmasi, bahwa kalau dia beneran mau nyelamatin keluarganya, dia mau nggak mau harus ikut nyebur ke pusaran kotor juga. Dan disinilah dia kembali berubah. Dia yang sekarang adalah orang dalam di bisnis keluarga. Bukan lagi veteran perang, tapi prajurit aktif yang turun ke lapangan. Dia tetap cerdas, tapi moralitasnya mulai dipertanyakan dan abu-abu. Dan loyalitasnya masih tetap ke keluarga, bahkan makin kuat. Sebelumnya kita udah sama-sama tahu, nggak kayak Sonny yang meledak-ledak dan spontan, Michael ini lebih tenang dan berkepala dingin. Tapi juga nggak kayak Tom yang pasif, Michael adalah orang yang bersedia ngambil tindakan buat mencapai sesuatu. Then I'll kill them both. Makanya dia nawarin sukarela untuk ngorbanin diri dan ngabisin Solozzo sama polisi korup tadi. Dia terpaksa ngorbanin diri karena dia ngerasa sebagai orang yang paling cocok buat hal itu. Dia ngerasa bahwa ini adalah peran yang cuma bisa dilakuin sama dia seorang. Dan momen ini jelas ngubah arah hidup Michael dan keluarganya. Dan karena itu, kita bisa lihat besarnya pressure yang Michael rasain sesaat sebelum dia narik pelatu, yang akhirnya memicu perang antar keluarga mafia. Perlu diingat, bahwa ini adalah sesuatu yang gak pernah Michael mau, atau bahkan bayangkan sebelumnya. Tapi tindakan ini perlu dia lakuin demi keluarganya. Dia terpaksa berkorban sebagai bentuk loyalitas ke keluarganya, dan pengorbanan ini bikin dia harus kabur dan mengasingkan diri ke Italia. Di Italia, Michael makin terhubung sama budaya keluarganya yang kental, dan perlahan-lahan mulai mengapresiasi nilai-nilai tradisi nenek moyangnya. Dan di sini, idealisme pemuda Amerika modernnya bener-bener runtuh. Puncaknya adalah ketika dia nikahin Apollonia, di mana hal ini jadi pelengkap transformasi identitas Michael. Sebab Apollonia ini mencerminkan ibunya Michael. Wanita Italia tradisional yang ngerti gimana cara berperan sebagai istri seorang Don, atau kepala keluarga mafia. Dibanding Kay, Apollonia ini jadi wanita yang tepat untuk Michael, karena sama-sama paham gimana kultur keluarga mafia. Dan dimulailah kehidupan Michael dengan identitas barunya. Tapi betapapun Michael menikmati hidup barunya di Italia, dia nggak pernah benar-benar lepas dari takdir. Gak berselang lama setelah pernikahan dengan Apollonia, kabar buruk datang dari Amerika. Perang mafia makin gila, dan keluarga Corleone harus kehilangan satu nyawa. Sonny yang emang impulsif, dijebak dan akhirnya dibunuh. Keluarga Corleone sekarang kehilangan pemimpin. Don Vito masih belum pulih setelah penembakan, ditambah calon utama penerus keluarganya mati terbunuh. Dan memperparah keadaan, Apollonia yang sekarang adalah prioritas baru Michael, ikut jadi korban kejamnya kehidupan mafia juga. Hal ini membulatkan tekad Michael. Dia udah gak punya pilihan lain. Keluarganya membutuhkan dia, dan itu adalah jalan hidup satu-satunya sekarang. Dia bukan lagi cuma orang dalam, tapi pemimpin bisnis keluarga.
Dia udah bukan prajurit lagi, tapi jenderal perang. Moral dia semakin ambigu dan kotor, tapi tetap cerdas dan loyal ke keluarganya. 1 tahun setelah Michael pulang ke Amerika, dia udah tahu siapa diri dia sekarang, dan dia udah tahu harus berbuat apa. Dia ketemuan lagi sama Kay, yang kaget banget sama perubahannya. Back a year. Di tahap ini, Michael harus mikirin masa depan keluarga, dan masa depan keluarga adalah penerus Michael, penerus kerajaan Corleone. Gak banyak orang yang Michael percaya di Amerika, dan kenalan lagi sama wanita baru pasti penuh resiko. Apalagi dengan statusnya yang sekarang adalah kepala keluarga mafia. Makanya Kay adalah kandidat istri paling pas untuk Michael saat ini. Ditambah lagi di benak Kay, Michael masih sama kayak yang dulu. Veteran idealis dengan moralitas yang kuat. Kay nggak tahu apa yang udah terjadi sama Michael, apa yang dia lakuin, atau siapa yang hilang dari hidupnya. Dan kenaifan Kay ini yang Michael butuhkan saat ini. Dengan status bokapnya yang semi pensiun, Michael harus banyak belajar sebagai Don Corleone yang baru. Permasalahan utama saat ini adalah usaha para petinggi 5 keluarga besar untuk ngabisin keluarga Corleone. Tapi sepanjang film, kita mengenal karakter Vito sebagai orang yang super cerdas, dengan insting yang tajam. Dan sekali lagi dia berhasil baca permainan lawan. Dan pengetahuan serta pengalaman inilah yang mau Vito warisin ke Michael. Pelajaran terakhir, taktik untuk nemuin pengkhianat di keluarga. Tapi nggak lama berselang, Vito harus berpulang, ninggalin Michael sebagai satu-satunya penanggung jawab keluarga, di tengah ancaman bahwa ada satu di antara mereka yang berkhianat. Mike, can I have a minute? Tapi kematian Vito nggak sia-sia, terutama ilmu yang diwarisinya ke Michael. Dia bisa langsung nemu siapa pengkhianat yang dikhawatirkan mendiang bokapnya. Dan bukan cuma ngabisin pengkhianat itu, Michael bertindak lebih gila dengan ngabisin semua petinggi 4 keluarga lain sekaligus, beserta suami adeknya yang adalah penyebab kematian Sonny. Dan ini adalah momen terepik buat gue di film ini, yang nunjukin transformasi komplit karakter Michael. Gak ada ampun, karena Michael udah lihat apa yang keluarga lain rela lakuin demi mempertahankan bisnis mereka. Beda dari bokapnya, Michael melihat moralitas dan kehormatan bukan sebagai kekuatan, tapi kelemahan. Michael udah sepenuhnya sadar, untuk bertahan di dunia yang kotor, dia harus bermain lebih kotor dari yang lain. Demi keselamatan, demi keluarga, dan demi masa depan dinasti Corleone. Dan lengkaplah seluruh transformasi dia sebagai karakter. Sekarang Michael adalah seorang pemimpin keluarga, jenderal perang, korup, kejam, dan loyal cuma ke keluarganya. Jadi ada apa dengan Michael? Udah bisa jawab? Setelah semua analisa tadi, kita bisa tahu bahwa Michael sebenarnya bukan villain di film ini. Dia lebih tepat dikategorikan sebagai fallen hero. Pas dia terlibat bisnis keluarganya, itu bukan keinginan dia sama sekali. Itu adalah sebuah keharusan dan rasa tanggung jawab. Dia terpaksa buang hubungannya sama Kay yang udah dia bangun sebelumnya. Dia sadar kalau cuma dia yang bisa ngisi peran yang ditinggalkan ayahnya dibanding kakak-kakaknya. Dia buang idealismenya karena tanggung jawab dan loyalitas. Dia sama sekali nggak mau kehidupan ini. Dia nggak pernah mau terlibat. Tapi dia sadar kalau bukan dia yang nyelamatin, keluarganya pasti bakal hancur. Dia terpaksa buang keinginan pribadinya, mimpinya, rencana masa depannya, semua untuk keluarga. Dan dia jadi begini, simply karena hidup memberi dia penawaran yang gak bisa dia tolak. Jadi gimana guys menurut kalian? Setujukah? Atau ada pendapat lain? Kalau gitu jangan ragu-ragu dan langsung aja tuangkan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian yang nonton video ini sampai habis, gue berterima kasih banget sama kalian. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, bisa tolong bantu ingatkan kami juga di kolom komentar. Silahkan beri like kalau menurut kalian video ini menarik. Dan share juga ke teman-teman kalian yang tertarik dengan pembahasan ini. Support kami terus dengan nonton juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!